Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode kedua, season yang kedua. Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di YouTube channel, di Instagram, dan di berbagai media lain yang masuk ke kami dalam seminggu terakhir. Cuma karena kali ini adalah saat ini adalah kondisi yang spesial buat IHSG, di mana ada banyak saham-saham yang jadi favorit investor retail, yang jadi kesayangan investor retail, yang dibanting habis-habisan, dibuat auto reject bawah 2 kali berturut-turut dalam perdagangan hari ini dan kemarin, dan tentunya itu mendatangkan kekhawatiran, kepanikan di banyak investor, terutama investor yang masih newbie, yang belum menyadari lah, baru merasakan begitu mengerikannya kebebasan bandar dalam membuat harga saham auto reject atas dan juga auto reject bawah seperti yang terjadi saat ini. Jadi untuk kali ini saya akan fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu, tentang jatuhnya saham-saham second liner atau lebih tepatnya saham-saham yang dibandari oleh bandar lokal dalam 2 hari terakhir, juga saham farmasi yang sudah dibanting dibuat auto reject bawah 5 hari berturut-turut. Jadi fokus kami untuk membahas itu. Jadi kurang lebih itu yang akan kami bahas. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung saja. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan dulu. Misalnya ini pertanyaan yang paling banyak di-like. Gimana tahu bandar beneran lagi jualan? Bukan jual untuk beli lagi. Edit, saya maksud ini seperti pergerakan bandar MG. Gimana cara kita tahu dia sudah capek main-main di emiten tersebut? Ini banyak yang di-like. Pak Arga, harusnya saya banyak belajar dari sharing Anda. Jadi untung tidak serakah di saham farmasi. Saat ini saya pegang consumer, GGRM, HMSP, dan lain-lain. Berharap bisa bahas masa depannya bagaimana. Saya lihat retail nggak banyak yang cari, jadi saya mulai beli. Terima kasih. Ini Bapak yang beruntung tentunya, karena dia tahu timing untuk keluar di saham-saham farmasi sebelum hot-hotnya dan masuk ke saham itu consumer yang sekarang lagi waktunya digoreng. Nanti saya akan bahas sekaligus. Ini juga pertanyaan yang banyak di-like. Puji Tuhan saya udah ikut channel ini pas awal masuk bursa saham, jadi tahu resiko saham gorengan. Bisa cuan asalkan tahu masuk dan keluar yang tepat. Yes. Ini dan juga pertanyaan ironis, ini pertanyaan ditanyakan akhir pekan lalu sebelum dimulainya kehancuran saham-saham seperti Antam, BRIS, dan lain-lain yang di auto reject bawahkan 2 hari berturut-turut. Ini nanya Lunatic Skies, ini nanya ada persamaan nggak Bang antara saham farmasi versus Antam? Ada yang bilang bisa jadi, buy on rumor, sell on news, dan lain-lain seperti itu. Jadi dan tentunya cerita terbesar saat ini adalah kejatuhan saham-saham. Kita lihat ini perdagangan kemarin ada saham FPNI, BWPT, Harum, ISAT, BERT, TINS, INKP, Nikel, PH, BRIS, Fire, Agro, banyak banget, Inaf, KF, BBKP, dan lain-lain. BJTM juga, seingat saya itu BJTM dan banyak saham lain yang di auto reject bawahkan bahkan sejak awal perdagangan. Kejadian itu juga terjadi hari ini, di mana kita lihat ada saham-saham lain juga. Sebentar. Ada saham-saham lain juga yang di auto reject bawahkan. Ini hari ini ada PPRO, ISSP, SMBR, Bumi, BBKP, juga Antam, dan banyak lagi saham-saham yang notabene adalah saham kesayangan investor retail. Saham-saham yang investor retail udah terbuai, bahkan di Instagram kami bahas ada minggu yang lalu ada message di mana ada orang siap minjem duit 100 juta untuk dibelikan saham BRIS dan Antam karena dia yakin itu akan merubah hidupnya.
Jadi di situ saya ngekritisi dulu untuk merubah hidup itu harus kerja keras, pantang menyerah dan lain-lain. Sekarang cukup bibris dan antam. Itu kejadian minggu lalu ketika saham ini lagi digoreng-gorengnya sama Bandar, lagi dinaik-naikinnya sama Bandar. Cuma minggu ini 2 hari pertama, hari Senin dan Selasa ini harganya 2 kali dibuat auto reject bawah. Dan ada banyak saham lainnya yang kita lihat di sini, semuanya di auto reject bawahin sama Bandar. Jadi ini tentu sangat-sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan jadi itulah yang akan saya coba bahas. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat IHSG, ini ada juga yang bertanya tentang ini. Kalau kita melihat IHSG, sebenarnya nggak ada hal yang istimewa di IHSG. Kalau Anda lihat candlestick-nya, ya harganya cuma turun dikit. Lebih parah di sini malah. Ada turun-turun biasa, koreksi singkat. Kenapa? Sementara di sisi lain, retail mungkin udah frustasi semua karena saham-sahamnya pada dibantingin Bandar, dengan begitu teganya lah dibanting Bandar. Saham-sahamnya padahal IHSG-nya sendiri nggak kemana-mana. Kenapa itu? Ini hal pertama yang ini seperti kami selalu katakan, IHSG itu dikendalikan oleh bandar asing. Investor asinglah yang memutuskan IHSG naik, IHSG turun. Tapi hanya karena IHSG dikendalikan oleh asing, bukan berarti semua saham di Indonesia dikendalikan oleh asing. Paling hanya 10-15% saham sekarang ini yang pergerakannya dikendalikan oleh asing. Terus kenapa dia mengendalikan IHSG? Karena saham-saham yang dikendalikan asing adalah saham-saham yang market cap-nya besar. 20 besar saham yang market cap-nya terbesar di Indonesia, itu hampir semua, setahu saya semuanya yang atur harganya asing, bukan bandar lokal. Jadi sekarang ini kalau BCA naik, BRI naik, Mandiri naik, Unilever naik, Indofood naik, saham-saham yang di bandara asing naik, nggak peduli apa yang terjadi di saham-saham, nggak peduli ada 100 saham yang di bandari lokal yang auto reject bawah, IHSG tetap naik. Itu yang terjadi kemarin hari Senin. Jadi itu yang menjelaskan kenapa IHSG yang memutuskan IHSG naik atau turun itu asing. Selama asing nggak ada aksi jual besar-besaran kayak di sini, misalnya aksi banting besar-besaran di saham blue chip, IHSG nggak bisa turun. Karena yang berhak menurunkan IHSG itu asing. Itu juga sebabnya kadang-kadang ada kejadian di mana asingnya masuk di saham-saham blue chip, tapi IHSG-nya sideways atau IHSG-nya turun kalau masuknya kecil, karena ya perbedaan tadi antara kenaikan harga dan inflow outflow asing itu pernah dibahas di podcast sebelumnya. Jadi kalau lihat IHSG nggak ada yang istimewa hari ini. 2 hari terakhir, hari Senin Selasa, tapi kalau kita ngelihat saham, kalau kita ngelihat curhatannya, kalau ngelihat mungkin tingkat stresnya investor-investor retail, itu luar biasa karena saham-saham kesayangan investor retail di ARB-in semua. Saham-saham favorit, saham-saham yang diharapkan merubah masa depan, saham-saham yang orang sampai margin, beli saham ini, tiba-tiba hari Senin dan Selasa lalu dengan semena-menanya bandar meng-ARB-kan semua. Ada 3 hal yang terus kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bandarnya begitu teganya membuat saham-saham ini, bandar lokal begitu teganya membuat di ARB-kan semua? Saya tahu kalau dari ini kami ada 3 penjelasan dari yang mungkin bisa menjelaskan itu. Ada penjelasan yang dikatakan bahwa ini itu penjelasan yang populer sekarang yang dikatakan bahwa penurunan IHSG ini karena efek domino, efek bola salju dari di ARB-nya saham KF dan INAF dan PH dan PYFA saham-saham farmasi yang sudah dimulai dari minggu lalu. Itu yang saya jelaskan di video sebelumnya tentang kejatuhan saham tersebut. Jadi karena keputusan bandar meng-ARB-kan saham itu, orang-orang yang beli saham itu mungkin nekat sebelum vaksin beli saham itu pakai margin, terus tiba-tiba di ARB-kan. Terus kita tahu di tanggal 13, 14, 15, 16 sampai hari ini pun terus di ARB-kan sahamnya. Jadi karena orang yang beli pakai margin, sahamnya di ARB-in nggak mau bayar, akhirnya for sale, itu yang membuat sahamnya harga turun. Itu satu penjelasan.
Nanti saya jelaskan lebih detail kenapa yang mana yang saya percaya, yang mana yang saya nggak percaya, dan yang mana yang menurut saya paling berbahaya. Penjelasan kedua adalah karena kemarahan bandar. Kemarahan bandar, murka bandar yang mungkin ada hubungannya dengan kasus pengadilan, kasus korupsi yang sedang terjadi sekarang. Bagi mereka yang udah trading dari tahun 2019, tahu tentang kejatuhan apa ya? Bukan IHSG sih, karena IHSG-nya nggak jatuh. Di akhir tahun 2019 lalu ada banyak saham yang tiba-tiba dihancurin. Harganya dari 1.000 ke 100, dari 2.000 ke 70 gitu. Banyak saham yang tiba-tiba dihancurin karena krisis perbandaran tahun 2019 lalu, yang kalau orang awam menyebutnya krisis jiwasraya. Kayak gitu, atau ini hanya permainan bandar. Ini hanya permainan bandar. Jadi ada beberapa argumen, saya coba jelaskan masing-masing. Jadi mungkin ini membantu Anda untuk bisa mengerti. Oke, pertama. Ini yang dikatakan ini efek bola salju. ARB massal farmasi di mana retail newbie beli pakai margin sehingga yang meng-ARB-kan adalah sekuritasnya. Jadi kayak gini. Jadi ini pemahaman yang cukup populer di kalangan investor retail 2 hari terakhir karena kita tahu di Indonesia nggak ada apa-apa. Cuma harga saham tiba-tiba ARB semua. IHSG nggak ada apa-apa. Asing nggak ngebanting IHSG. Tapi tiba-tiba begitu banyak saham ARB semua, puluhan saham ARB. Terus kenapa? Ada yang bilang karena alasannya biasa kan kalau vaksin, gagal vaksin ada ceritanya. Jadi dijelaskan. Cuman sekarang kan nggak ada penjelasan. Tiba-tiba aja semua saham di berbagai sektor ARB semua. Jadi ada yang membilang ini efek bola salju karena transaksi margin, para retail newbie yang pakai margin. Mungkin biar semua paham, saya jelaskan dulu margin itu kayak gimana. Mekanismenya. Jadi misalnya saya beli saham KF dan saham INAF tanggal 12 hari Selasa. Saya belinya tanggal 12. Uang saya cuma 50 juta. Atau uang saya 100 juta. Tapi saya pakai margin. Jadi saya beli KF-nya 200 juta. 100 jutanya saya pinjam dari sekuritas. 100 jutanya. Jadi 100 juta dari sekuritas saya ambil, saya beliin KF. Sahamnya jadi punya saya. Tapi saya ngutang. Utang saya itu harus dibayar dalam 2 hari ke depan. Karena T+2 hari ke depan, sahamnya akan terjadi serah terima. Saya akan dapat sahamnya secara resmi ya, secara ini saya akan dapat sahamnya dan saya harus bayar 200 jutanya ke penjualnya, ke penjual KF-nya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Sementara uang saya 100 juta. Itu sebabnya kita diminta untuk melunasi uang 100 jutanya lagi. 100 juta. Karena nanti kalau hari Selasa beli berarti hari Rabu, hari Kamis akan ada serah terima. Akan ada serah terima barang, nyerahin uang 100 juta dan sahamnya akan buat saya. Terus gimana? Dalam kasus ini dikatakan banyak retail yang nggak mau bayar. Belinya ngutang tapi nggak mau bayar. Kalau saya nggak mau bayar, apa yang terjadi? Penjual saya kan nggak kenal sama saya. Yang jual KF ke saya senilai 200 juta nggak kenal sama saya. Anda nggak pernah kan beli saham dari jualan saham ke orang lain, Anda udah jual, tiba-tiba dikabarin sekuritas. Maaf, yang beli belum lunas bayarnya. Jadi Anda nunggak dulu, nggak pernah kan? Artinya apa? Artinya uang 100 juta itu tetap dipakai, tetap dilunasi oleh sekuritas. Sekuritas ngebayar ke penjual, misalnya si B menjual ke saya, sekuritas bayar 200 juta ke si penjual, uangnya 200 juta. Berarti saya ngutang sekarang 100 juta ke sekuritas. Dan kalau saya ngutang sampai T+2 belum dibayar, maka besoknya pagi-pagi sekuritas akan menjual saham saya.
Dia lihat apa yang ada di portfolio saya. Misalnya saya punya BRI, hajar jual. Sekuritas akan masang di harga terendah supaya akan langsung laku. Kurang lebih itu yang dilakukan sekuritas. Pokoknya pagi-pagi harus sudah laku. Jadi sekuritas masang di harga terendah. Harga terendah itu sekarang berapa? -7. Tapi bukan berarti kita selalu akan dijual di -7. Pas turun 7%. Nggak harus. Bukan di harga ARB. Karena kalau ada yang ngantri beli di harga kemarin, harga penutupan kemarin, meskipun kita jualannya di harga ARB, kita akan jual ke harga kemarin. Jadi itu yang terjadi karena sekuritas udah nombokin ke kita, sekuritas maksa jual saham kita supaya uangnya bisa ngelunasin sekuritas. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itulah transaksi margin. Jadi itu yang membuat ada yang berargumen bahwa IHSG jatuh karena aksi for sale transaksi margin. Kayak gitu. Jadi penjelasannya itu. Cuman pertama, saya sharing dulu. Cerita ini sudah berulang kali dipakai. Di mana kalau IHSG tiba-tiba jatuh dan para komentator saham nggak punya alasan, dia pakai alasan pamungkas. Ini mungkin ada aksi for sale. Benar atau salah? Nggak tahu. Karena data margin itu dimiliki per sekuritas. Siapa yang ngutang di IPOT akan dimiliki datanya sama IPOT. Siapa yang ngutang di Mandiri Sekuritas dimiliki datanya sama Mandiri Sekuritas. Siapa yang ngutang di MNC dimiliki oleh MNC. Dan data itu nggak pernah dipublish. Jadi itu cuma ngira-ngira aja. Itu alasan yang dibuat komentator saham. Kalau dia udah habis kata-kata nih, gimana gue jelasin kan? Kalau cuma farmasi doang yang turun, oke lah gue jelasin. Tapi ini farmasi, pertambangan, abal-abal, perbankan, semuanya jatuh ARB di waktu yang sama. Dia bingung kata-katanya apa, dia pakai alasan margin. Mungkin benar, mungkin salah, nggak ada yang tahu. Karena itu data rahasia masing-masing sekuritas. Dan setahu saya, komentator saham di sekuritas itu nggak punya akses sama data transaksi. Siapa yang beli, siapa yang jual, berapa banyak. Jadi itu cuman alasan yang biasa dipakai. Mungkin benar, mungkin salah. Cuma, saya akan ajak Anda, tapi saya pribadi nggak percaya sama itu. Nggak percaya sama itu yang menyebabkan IHSG jatuh. Kenapa? Mari kita lihat timeline-nya dulu. Jadi hari vaksin, ini kan dibilang IHSG jatuh karena efek domino dari dihancurkannya saham KF, INAF, PH, dan lain-lain. Kita tahu hari vaksin itu tanggal 13 Januari. Pembelian terbesar saham-saham farmasi itu terjadi tanggal 12 Januari. Ini katanya orang-orang kalap beli saham farmasi pakai margin besar-besaran tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari belinya, sehingga 2 hari setelahnya di tanggal 15 dipaksa jual sama sekuritas. Cuma masalahnya, kalau belinya tanggal 12, harusnya kalau semuanya ARB hari ini, harusnya ARB-nya semuanya hari Jumat. Kalau memang sebanyak itu orang beli KF, sebanyak itu orang beli INAF, PH, dan lain-lain pakai margin, jadi dia harus dijual. Itu satu. Dan kalau kita lihat juga, ini transaksi tanggal 12 Januari, KF itu cuma peringkat 4. Transaksi KF itu cuma 2,7 triliun di tanggal 12 Januari. Masih kalah jauh 6,1 triliun saham Antam, 3,9 triliun saham BRIS, 2,7 triliun BBKP, KPF cuma 2,7, INAF cuma 659, PH bahkan nggak ada di 25 besar ini. PH, PYFA, dan lain-lain itu nggak ada di 20 besar ini. Artinya apa? Sebesar-besarnya yang pakai margin, nggak sebesar itu harusnya. Nggak sampai buat semua saham tiba-tiba di auto reject bawah. Karena yang menderita yang nggak bisa jualan kan cuma KF dan INAF. Yang benar-benar nggak bisa jualan dan semua sahamnya dijual. Kayak gitu. Itu kalau kita lihat timeline-nya tanggal 12.
Karena pembelian tanggal 13, KF itu udah turun, udah tinggal 1,1 triliun. Tadinya 2,7 triliun pembelian tanggal 13. Kalah sama Antam, BRIS, BRA, TINS, dan lain-lain. Anda masih ingat minggu lalu masih euforia nih. Sampai Jumat masih euforia, goreng-gorengan, terbang-terbangan, baru yang menderita baru yang beli saham-saham farmasi doang. Beli saham farmasi yang menderita, yang lain masih happy-happy aja, BRIS masih digoreng. Makanya pertanyaan tadi, ini apakah ada bedanya saham BRIS, saham farmasi sama saham Antam? Karena mereka belum tahu. Kalau sekarang, wah ternyata sama. Tapi weekend lalu aja belum pada tahu karena belum masa kepanikan. Jadi itu pertama yang menurut saya kurang pas timelinenya. Karena kalau belinya tanggal 12, harusnya ARB-nya semua tanggal 15. Dan masalahnya menurut saya pembelian sebanyak-banyaknya yang beli margin pakai KF, beli INAF, akan ada lebih banyak yang beli pakai margin Antam, BRIS, BBKP, dan lain-lain. Kayak gitu. Dan jadi ini pembeliannya nggak sebesar itu. Dan ini kalau kita lihat dari tanggal 12 Januari, sehari sebelum vaksin sampai weekend kemarin, saham-saham masih gerak naik kok. Antam masih naik 20%. Transaksi terbesar 29 triliun yang tukar-tukaran Antam dari tanggal 12 sampai 15 Februari. BRIS masih naik 20%. BBRI turun 0,5%, TINS 33% kayak gitu. Jadi itu hal lain yang menurut saya nggak masuk, dan pertanyaannya adalah kenapa yang ARB cuma saham-saham bandar lokal? Karena di portfolio orang nggak harus cuman hanya karena lu kan beli INAF dan KF, itu bandarnya lokal. Yang di for sale hanya bandar lokal lain, nggak juga. Kalau Anda punya BRI, BRI Anda yang pertama dijual. Anda punya Unilever, meskipun lagi naik, Unilever Anda yang dijual. Nggak semua harus saham-saham yang di bandari lokal yang ARB ini semua. Jadi menurut saya itu hanya alasan yang dibuat-buat. Saya nggak bisa tahu itu benar atau salah, karena untuk tahu kita harus punya data transaksi seluruh sekuritas dianalisa. Saya setengah mati minta data transaksi sekuritas, data margin nggak pernah dikasih oleh sekuritas manapun. Itu satu. Jadi timeline-nya nggak pas, meskipun tanggal 13, belinya ARB-nya harusnya nggak sampai tanggal 20 kalau itu cuma efek domino. Gimana kalau efek domino Antam dan BRIS? Antam dan BRIS kan sebelumnya nggak apa-apa, tanggal 14 nggak apa-apa, tanggal 15 nggak apa-apa. Dan kita tahu transaksi margin ini udah terjadi berbulan-bulan. KF INAF digoreng-goreng, ARB itu juga bukan pertama kalinya. Kenapa tiba-tiba kali ini semua jadi ARB? Karena mereka di ARB-in. Kayak gitu. Itu hal pertama. Jadi saya nggak setuju ini karena transaksi margin. Kalau menurut pendapat saya, karena banyak data nggak match. Banyak timeline yang nggak match. Banyak timeline nggak match karena menurut saya ini kejatuhan yang pembelian terbesarnya tanggal 12, kok ARB sampai tanggal 20. Itu udah jauh dari T+2. Orang yang ngutang beli KF dan INAF udah lunas harusnya tanggal 15. Terus jadi mereka akan jual semua tanggal 15, dan tanggal 15 pun IHSG nggak apa-apa anyway. Tanggal 15 pun transaksi masih besar-besar aja, dan minggu kemarin harga-harga saham masih naik. Jadi kalau Anda nyangkut ngutang saham INAF, tanggal 15 BRIS Anda dijual, Antam Anda dijual. Dijual berapa ya? Di harga pembukaan tanggal 15. Bukan di harga pembukaan tanggal 15, karena meskipun diantrikan di ARB, hari Jumat belum ARB, Antam, BRIS, dan lain-lain belum di ARB. ARB-nya baru dimulai sama bandar tanggal 18, hari Senin ini. Kayak gitu. Terus ada apa yang terjadi? Saya nggak setuju ini karena hal ini disebabkan karena margin. Terus apa yang paling saya khawatirkan, itu yang juga saya katakan akibat murka bandar, karena saya udah trading sejak lama, saya nggak pernah lupa kejadian kasus Jiwasraya tahun 2019 lalu bulan November. Waktu kasus Jiwasraya itu, Anda lihat, ini grafiknya. Sekarang minusnya cuma 7, dulu minusnya 30.
Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa sama kayak sekarang, nggak ada yang berubah, nggak ada pandemik, nggak ada apa. Tiba-tiba saham jatuh kayak pesawat nggak ada pilotnya. Ini Kowal turun 30, MPOW turun 28, Pure 25, City 25, Deal 24,9, Polu 24,8, saham-saham kesayangan investor retail, saham-saham multi-bagger yang dipom-pom di forum-forum saham, tiba-tiba semua auto reject bawah tanpa sebab. Ini kejadiannya, ini terus waktu itu kami buat artikel something bad is happening behind the scene, waspadai kejatuhan saham-saham gorengan. Kami buat artikel, ini juga hari lainnya Kowal turun 33, Deal turun 25, Bayu turun 24, Koni, Bram, Jeskai, Pure dan lain-lain. Saham-saham ini pada hancur-hancuran gitu aja. Nggak lama setelah saham itu hancur, keluarlah berita tentang Kementerian BUMN melaporkan kasus Jiwasraya. Jadi ini kasus di mana satu dinasti besar bandar, salah satu orang terkaya di Indonesia, bandar paling dihormati di Indonesia tiba-tiba ditangkap. Ditangkap karena kasus Jiwasraya, dan tentunya saham, apalah artinya saham kalau bandarnya ditangkap. Apalagi kalau bandarnya murka. Itu yang kami khawatirkan terjadi sekarang. Itu yang kami khawatirkan, karena kalau itu terjadi sama seperti kejadian 2019 lalu, bisa ARB nggak henti-hentinya nih saham. Dan turunnya nggak basa-basi. Ini kayak saham terus diterbangin sama bandarnya 1000, 1400, 1800 sampai 3000. Mirip kan sama saham-saham yang digoreng sekarang. Sama saham-saham yang digoreng sekarang mirip, digoreng-goreng, terus tiba-tiba kasus di bulan November, jatuh. Ini udah tinggal 700. Belum apa-apa kejatuhan sekarang dibanding dulu. ARB 5 hari belum apa-apa, ini dari 3000 tinggal 700. ARB naik, turun gitu. Sekarang saham ini udah damai di gocap. Dari 3000 diturunin sampai gocap, dan semua di-trigger karena ada serangan terhadap dinasti perbandaran. Itu yang paling saya khawatirkan terjadi saat ini. Kita berdoa mudah-mudahan perbandaran udah nggak ada lagi kejadian-kejadian gitu ke depannya, dan bandar saham di Indonesia bisa benar-benar sukses menggoreng-goreng saham-saham yang ini. Karena apapun sahamnya, mau dia BRIS, Inco, segala macam, kalau bandarnya murka atau bandarnya ini, harga sahamnya hilang harganya. Anda cuma dapat dividen doang. Kayak gitu. Jadi itu ketakutan saya. Ketakutan itu juga udah saya share di Instagram kemarin, juga di Telegram kami. Silakan Anda kalau yang mau ikut terus follow kami di Instagram gitu. Jadi ini lain adalah hari ini muncul berita dugaan korupsi kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan digeledah. Tadi ada lagi yang mengirimkan di Instagram, katanya akhir Desember lalu, ini berita dari CNN, Direktur Penyelidikan Jampitsus pernah menyatakan kasus BPJS Ketenagakerjaan disinyalir sama seperti PT Asuransi Jiwasraya. Jadi kita harapkan apapun yang terjadi, mudah-mudahan mudah-mudahan nggak ada efek bola saljunya akibat seperti yang terjadi tahun 2019 lalu. Karena tahun 2019 lalu mengerikan, bukan hanya saham yang hancur, reksadana pun tiba-tiba reksadana saham banyak yang tiba-tiba nggak bisa dicairkan. Kenapa nggak bisa dicairkan? Karena sahamnya gocap semua, nggak bisa dijual. Kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat mengerikan kalau ada yang menggoyang bisnis perbandaran. Jadi kita tentunya sama-sama, saya rasa ini udah nggak penting lagi Anda teknikalis, fundamentalis, atau pakai bandarmologi, atau panjang sabar. Kita semua sama-sama setuju, semoga bandar tetap nggak ada hal apapun yang terjadi di bandar di Indonesia
Karena kalau ada dan saham-saham Antam, BRIS, PH, Nikel, dan banyak BJTM, BBKP, saham favorit retail itu terus di ARB-in semua, yang jadi korban investor retail. Saya nggak tahu udah ada berapa ratus ribu investor retail yang aktif trading, beli saham-saham kesayangan mereka, dan mereka tiba-tiba di ARB-in nggak henti-henti, tentunya ini sangat mengerikan. Saya nggak tahu, jujur ini masalahnya di masa pandemik. Ya saya punya beberapa koneksi yang mungkin tahu kasus ini. Waktu kasus Jiwasraya lalu, ketika ini mulai merebak, mulai ada desas-desus, saya langsung ke Jakarta, ngobrol-ngobrol sama orang sana. Ngobrol-ngobrol sama pimpinan sekuritas, ngobrol-ngobrol sama yang kerja di salah satu institusi, ngobrol-ngobrol sama orang yang ini di penyelidikan dan lain-lain. Dan semua fungsinya ngobrol-ngobrol. Jadi saya kalau ini ada teman saya, wah ajak makan enak. Karena saya bukan investigasi, saya hanya investor, saya hanya teman, saya cuma ngobrol-ngobrol. Jujur saya sekarang pengen banget ngobrol-ngobrol yang sama supaya dapat bocoran. Dan kalau saya punya bocoran, saya akan share ke Anda. Saya share ke Anda apa yang sedang terjadi, kenapa tiba-tiba saham begitu banyak saham dijatuhin. Puluhan saham di ARB-in. Sayangnya ini pandemik. Ngobrol-ngobrol, senang-senang, makan-makan di restoran mewah, itu nggak bisa diganti sama Zoom meeting. Jadi jujur saya sendiri nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu lebih dari Anda apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ada yang terjadi behind the scene, kalau ada bisnis perbandaran yang goyah, saya sampai detik ini nggak tahu apa-apa. Harapan saya sih nggak ada, harapan saya ini hanya paranoid saya, cuma kalau ada itu bisa sangat mengerikan. Karena nggak peduli lagi garis Anda yang Anda tarik. Nggak peduli lagi valuasinya murah atau mahal. Kalau bandarnya ditangkap, saham itu bisa dari 3.000 turun ke 400 dalam waktu 3 bulan. Nggak peduli, semua nggak peduli kalau bandarnya ditangkap, hilanglah nilai sahamnya, hanya tinggal nilai dividen yang Anda punya. Yang hanya 1%, 5% dari harga saham yang Anda beli. Kalau untung, kalau rugi kayak pandemi gini ya nggak ada nilainya saham Anda. Kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang saya khawatirkan. Saya nggak bisa ngopi-ngopi. Saya coba menghubungi teman-teman saya. Cuma saya kan nggak enak kan kalau kasus gini tiba-tiba nanya, kenapa di kantor lu, kan nggak enak. Siapa aja yang kena, si Pak ini kena nggak, kan nggak enak gitu. Apalagi WhatsApp, Zoom meeting yuk, gue pengen nanya emang siapa saya kan. Mereka teman. Beda sama waktu Jiwasraya, lagi stres ya, habis ini ya, habis digeledah ya, digerebek. Kasus Jiwasraya dulu kan banyak banget yang digerebek, sekuritas dan lain-lain. Yuk makan yuk, gitu kan enak. Kalau makan kita sharing-sharing, cerita-cerita, curhat-curhat, dapat bocoran tanpa disengaja tentunya. Kalau sekarang nggak bisa, saya nggak tahu. Jadi saya sendiri cukup khawatir ini terjadi, cuma saya nggak tahu. Harapan saya sih nggak ada apa-apa di behind the scene sehingga kasus Jiwasraya, nggak ada kasus Jiwasraya kedua atau krisis bandar kedua. Krisis bandar 2021 karena akan mengerikan kalau itu terjadi. Karena ya inilah contohnya, saham turun 30%, 25%, puluhan saham tiba-tiba ARB dan jatuhnya nggak basa-basi. Opsi ketiga, udah berapa menit ini? Opsi ketiga yang saya harap terjadi adalah ini semuanya, ini broadcast di Telegram kami tadi pagi. Kalau Anda mau analisa kami, Anda bisa follow Telegram kami. Description-nya ada di bawah for free. Anda tinggal follow channel Telegram kami. Linknya ada di description di bawah. Ini broadcast kami tadi pagi. Ini kan saya screen cap BBKP, Antam, KF, BRIS yang semua di ARB-in sama bandar. Saya cuma bilang semoga ini semua hanya permainan bandar. Mungkin bagi Anda yang belum paham tentang bandarmologi, Anda ngerasa kejam banget bandar nge-ARB-in. Tapi percayalah itu hal terbaik yang bisa terjadi saat ini. Kalau dari 3 opsi tadi ya, opsi pertama saya nggak percaya itu bisa terjadi karena anyway setiap market dibanting itu akan ada selalu yang for sale. Kapanpun bandar mau banting akan for sale. Bukan for sale investor yang membuat market kebanting. Bukan itu. Dibanting dulu jadi orang panik jadi for sale.
KF enough-nya dihancurin dulu jadi for sale. At any time akan ada yang for sale. Cuman for sale nggak bisa membuat harga saham jatuh. Karena harga saham jatuh karena nggak ada yang ngejagain. Karena bandarnya pagi-pagi langsung hajar kiri sampai auto reject bawah. Itu yang buat jatuh. Semakin banyak yang ini Antam, KF, BBKP, BRIS ini saham-saham dengan transaksi terbesar beberapa bulan terakhir. Kalau ini terus di ARB-in, for sale akan semakin besar. Ya iya dong, sebanyak-banyaknya orang yang margin di KF, lebih banyak di Antam. Transaksi Antam bisa 10 kalinya KF. Ya pakai logika sederhana aja, nggak mungkin kan orang cuma margin di KF. Di Antam juga, di BRIS juga, di lain-lain. Jadi itu bisa selalu jadi efek bola salju sampai di satu sisi bandar memutuskan untuk stop. Yuk kita goreng lagi. Hilang semua masalah ketika bandar memutuskan goreng. Kalau tiap pagi bandar mutusin, yuk hajar kiri semua. Jual 500.000 lot atau 200.000 lot pagi-pagi langsung ARB. Antriannya ditebelin 1 juta lot langsung ARB. Bisa apa kita? Ingat hukum kebebasan bandar yang saya share juga. Hukum kebebasan bandar ini bukti bandar bebas. Banyak argumen yang bilang sekarang retail udah bisa naikin harga. Jumlah investor retail udah 2 juta. Yuk sekarang waktunya investor retail berjaya bla 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 bla. Ketika IHSG naik ngomong gitu gampang. Seakan-akan retail yang naikin. Karena IHSG dinaikin seiring dengan retail yang naik. Terus sekarang retail bisa apa 2 hari ini di ARB-in semua? Cuman bisa sedih kan? Cuma bisa nyangkut, cuma bisa for sale. Hukum kebebasan bandar tetap berlaku, nggak peduli sebanyak apapun investor retail. Karena bandar itu satu tujuan dengan kekuatan yang sangat besar, dia yang menciptakan kepanikan. Bukan kita yang menciptakan kepanikan, kita panik yang menciptakan mereka. Sepakat yuk gitu. Besok 30 gitu. Besok Antam, BBKP, KF, BJTM, BRIS, segala macam ARB semua ya. Ya ARB, kita bisa apa? Ditebelin 1 juta lot, kita bisa apa? Retailnya udah pasrah. Kita cuma berdoa, mudah-mudahan digoreng, mudah-mudahan tanda tarik garis silahkan, mau lihat laporan keuangannya silahkan, tapi bandar yang memutuskan. Tanda tarik support, ya nggak apa-apa gitu. Kalau besok mutusin ARB lagi, support Anda jadi resisten. Kayak gitu. Jadi menurut saya harapan saya ini cuma permainan. Harapan saya permainan yang saya bilang tadi hukum kebebasan bandar. Kenapa salah satu yang menurut saya cukup mendukung saya ini hanya permainan dan kesepakatan bandar simply sepakat aja. Mungkin dari awal Januari mereka sepakat yuk tanggal 18 Januari kita buat semua saham ARB. Semua saham, ini meeting bandar lokal ya. Meeting bandar lokal, semua saham yang kita bandari ARB semua, mungkin selama seminggu, selama 5 hari, segala macam. Kita buat retail panik, yang margin ini kita kumpulin lagi di bawah, nanti kita goreng lagi. Karena kalau bandar cuma main-main, tujuan bandar cari untung. Tetap cari untung. Cari untung caranya sama, beli di bawah, jual di atas. Cuman itu cara cari untung di bursa kita. Jadi kalau sekarang dia lagi beli di bawah, atau someday misalnya hari Kamis depan setelah auto reject terus hari Kamis beli di bawah, dia akan naikin dari level Kamis. Sesimpel itu. Sebebas-bebasnya bandar tujuannya buat profit taking. Beda kalau bandar murka. Beda. Itu yang saya bilang. Harga dari 3.000 dibanting, volume pun gak ada. Kayak KF Enough. Jadi jualan pun enggak. Mereka pokoknya gue hancurin. Gue hancurin. Karena itu yang terjadi di krisis perbandaran tahun 2019. Kita semua berdoa nggak ada lagi krisis perbandaran. Nah, kenapa saya ini? Salah satu yang menurut saya menarik adalah ini ada pertanyaan di YouTube kami tanggal 4 hari yang lalu. Saya ingat saya ini dikirim hari Jumat minggu lalu kalau nggak salah. Hari Jumat atau hari Kamis minggu lalu ini. Pak Arga minta pendapatnya tentang tuntutan kepada Antam di Pengadilan Negeri Surabaya dong, nomor bla bla bla
kok beritanya nggak ada masuk media nasional. Padahal putusan sudah dari 13 Januari 2020. 13 Januari itu hari vaksin. Unilever yang 30M aja masuk media. Pegas yang 3T masuk media langsung dan langsung dijawab. Kok malah ini nggak ada? Terima kasih. Sekarang kita udah tahu semua bahwa Antam tuntutan kepada Antam senilai 1,1 ton ini ya, 1,1 ton emas seharga 800 miliar. Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan seorang pengusaha yang mengharuskan Antam membayar kerugian 1,1 ton emas senilai 8,17 miliar. Jadi 817 miliar itu setara dengan untung yang diperoleh Antam sepanjang 3 kuartal pertama tahun 2020 lalu. Jadi semua kerja keras Antam buat pengusaha ini. Karena itulah nilai kerugiannya 817 miliar. Antam bukan perusahaan yang untungnya gede, untungnya kecil. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa beritanya 13 Januari baru diumumkan weekend kemarin? Ini yang saya bilang. Keputusan pengadilan dibacakan tanggal 13 Januari 2021. Cuman sepertinya beritanya baru bisa dikeluarkan kemarin malam. Kemarin malam ini weekend kemarin. Ini kan putusannya bahkan nggak malu-malu. Ini Kumparan Bisnis yang subuh-subuh dia ngasih post. Subuh atau malam-malam hari Minggu. Dan sudah dibacakan putusannya pada 13 Januari 2013. Dia keluarin ini kapan? Minggu malam. Bahkan tadi saya googling berita-berita tentang gugatan Antam, semuanya 1 day ago, 8 hours ago, 1 day ago, 21 hours ago. Jadi berita gugatan Antam ini baru dirilis semuanya di media-media besar tanggal 16 hari weekend ya, tanggal 17 semua dirilis 1 hari yang lalu kayak gitu. Sementara sebenarnya udah ada yang kirim ke kami sebenarnya ini ya, entah ini media apa gitu, namanya Berita 5, Berkarya Berita 5, sempat ada yang share PT Antam dihukum membayar 800 miliar lebih kepada Budi Said. Cuma siapa juga yang percaya berita ini, apalagi kalau media-media utama seperti Kompas, Bisnis, CNBC, dan Tribun, dan lain-lain, media-medianya nggak memberitakan itu. Jadi terus kenapa nggak diberitakan tanggal 13 atau tanggal 14 seperti ya berita Berkarya Berita 9 itu ya? Kenapa? Karena kita tahu tanggal 13 itu harga Antam lagi digoreng, lagi diterbangin. Alangkah buruknya kalau lagi seru-seru digoreng, keluar berita, wah ini digugat 800 miliar, senilai profit 9 bulan pertama Antam bakal habis buat Bapak Budi siapa tadi. Menyedihkan banget. Jadi tentunya nggak baik diberitakan tanggal 13. Besoknya tanggal 14 masih digoreng. Masih diterbangin ke 3.500. Tentunya nggak baik dikabarkan tanggal 14. Besoknya pun masih digoreng. Hari Seninnya naik turun, baru di hari Jumatnya masih digoreng tanggal 15-nya. Di sini keputusan digoreng, dinaikin, digoreng. Baru hari Minggu malam diumumkan. Hari ini 18 di ARB kan, 19 di ARB kan. Yes, kita tahu sama seperti bandar, ada hukum kebebasan bandar, ada hukum kebebasan pers. Jadi media pun punya hak untuk memberitakan kapanpun dia rasa tepat untuk diberitakan. Nggak ada pers yang mewajibkan setiap ada keputusan pengadilan, Anda harus langsung umumkan, nggak ada. Jadi mungkin pers menganggap media-media besar ya, bukan media abal-abal seperti siapa tadi? Berkarya Berita 5 ini, media besar semua menganggap mungkin nggak tepat kalau harus diberitakan di tanggal 13, tanggal 14, sama tanggal 15 hari
Rabu, Kamis, dan Jumat karena memang harga Antam lagi digoreng. Tentunya itu berita ya mungkin bandarnya ya nggak bisa ngatur juga kan keputusan pengadilan karena pengadilan tentunya atas dasar hukum, cuman kan ini bandarnya sedang ngegoreng, tentunya sangat nggak fair, sangat nggak enak banget buat bandar ngegoreng dan ada keluar berita seperti itu. Jadi mungkin tepatnya beritanya dikeluarkan baru hari Minggu malam karena Seninnya memang Antam udah mau di ARB-in. Bukan cuma Antam, ternyata semua saham-saham kesayangan publik semua di ARB-kan. Kesayangan investor retail terutama newbie semua di ARB-kan hari Senin dan hari Selasa ini. Jadi inilah yang menurut saya ini hanya permainan bandar aja. Permainan bandar dia cuman buat kita panik, shock terapi buat retail, atau mereka ngeliat wah ini duit udah banyak banget nih. Duit udah banyak banget di luar, retail udah naruh duit, mungkin ada yang margin, ada enggak, mereka ngerasa udah cukup dulu deh, gue istirahat dulu, gue ambil dulu duit gitu, ambil dulu profitnya, panen dulu tanggal ini kan, misalnya mereka udah siap-siap tentunya kan, udah siap-siap, mungkin tanggal 14 udah siap, tanggal 15 udah siap, kayak gitu, tanggal 13, 14, 15, atau mungkin mereka udah siap dari awal bulan. Kan bisa aja mutusin tanggal 18 di ARB-nya, disiapin dari awal bulan, jadi mereka udah siap-siap jualan-jualan. Kayak di video sebelumnya saya sudah jelaskan, KF pas awal terbang pun bandar udah mulai jualan, bukan pas auto reject bawah. Jadi harganya digoreng, dijatuhin, sehingga bandar kan udah jualan banyak, dia punya cash banyak mereka. Cash dari margin, dari lain-lain, mereka punya cash banyak. Mudah-mudahan kalau ini hanya permainan, yang ditanya pertama tadi, gimana membedakan bandar cuman keluar sebentar atau main-main? Keluar seterusnya, kalau keluar seterusnya habislah Antam ini kan. Kalau bandar udah nggak punya barang, habislah Antam ini. Cuman saya percaya bandarnya masih punya banyak barang dan masih punya kepentingan. Itu kepercayaan saya. Cuma saya nggak tahu. Dan seperti saya bilang, jadi kalau ini hanya permainan, ya tinggal nunggu retailnya pada cut loss aja, bandarnya bisa nampung lagi, nanti bisa dibangkitkan lagi. Harapan saya sih seperti itu, bursa sehingga IHSG masih terus bisa melanjutkan euforianya, kenaikannya, keseruannya, kayak gitu, supaya karena vaksin udah semakin dekat nih ya saya nggak tahu di gathering weekend lalu saya mengatakan vaksin ya meskipun vaksin udah disuntik pemulihan ekonomi masih jauh. Jadi ini masih momentum nih, nggak bisa main-main gini, mungkin 6 bulan ke depan mungkin ekonomi udah pulih, orang punya banyak pilihan. Sekarang mungkin mumpung orang nggak punya banyak pilihan, ya kalau Anda mau panen ya silahkan lah panen dulu, tapi jangan dibakar lahannya. Nanti tanam lagi, goreng lagi. Harapan saya seperti itu. Jadi menurut saya atau menurut harapan saya ini kejatuhan ini hanya permainan. Hal itu juga didukung karena meskipun harga sahamnya auto reject bawah, tapi transaksinya masih besar. Hari ini waskita masih 1 triliun, Antam masih 987 miliar, BBRI 600, nggak usah BRI lah, BRI bukan. Ini kan saham-saham bandara asing, PTPP masih 500 miliar, BBKP masih 452 miliar. Jadi masih ada perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan ini bisa dari retail yang cut loss, nyerah, sahamnya dibalikin ke bandar. Atau ya, saya nggak bisa ngomong semuanya. Anda bisa lihat satu-satu di BBKP yang beli retail atau bandar. Di Antam retail atau bandar. Cuman ini yang mendukung saya menganggap ini adalah hanya permainan bandar, ya strategi mereka lah, mereka berhak, mereka yang atur harga, mereka berhak, cuman ya menurut saya ini best case skenario-nya. Ini jauh lebih baik bandarnya yang hanya sepakat nge-ARB-in aja, mungkin beberapa hari ke depan udah itu dikerek naik lagi, menurut saya itu jauh lebih baik. Daripada ya yang terburuk adalah ada krisis bandar 2021, yang seperti saya bilang, yang kalau belajar dari krisis 2019 itu jauh lebih mengerikan.
Bahkan Anda cut loss pun nggak bisa, harga sahamnya dibanting, dan nggak peduli perusahaannya apa. KF dan Inaf adalah dua perusahaan yang hancur juga. SMBR itu hancur juga pada kejadian waktu itu. Jadi itu pandangan saya tentang krisis ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda. Oh ya, satu lagi yang saya selalu mau katakan dalam kasus ketika saya memprediksi ini, karena prediksi seringkali berkaitan dengan ini juga, berkaitan dengan harapan dan persepsi. Saat ini posisi saya, saham dan cash saya itu 70%-nya saya saham, 30%-nya cash. Hari ini saya jual saham Wika saya profit taking di Wika, saya profit taking di Inco, walaupun udah turun dalam ya, Inco gitu. Saya masih punya BRIS dan Agro belum dijual, dan ya masih berharap ini hanya permainan, jadi bisa dijual dalam posisi untung kayak gitu. Saya masih punya BRIS dan Agro, tapi untuk saham-saham bandar lokal, BJTM saya udah keluar sebelum dibanting. Antam nggak pernah punya, semasa digoreng ini nggak pernah punya Antam. Itu aja sih. Sisanya saya lebih banyak saham-saham besar ya, market cap besar yang sebagian dibandari sama asing. Kayak gitu. KF Inaf udah jualan kan, seperti saya cerita di podcast sebelumnya. Jadi itu. Jadi mungkin kenapa saya memprediksi ini, karena saya memang 70% punya saham dan masih punya BRIS, Agro yang bisa dibanting juga terus-terusan kayak gitu, dan saya tentunya untung saya bisa hilang kalau terus dibanting kayak krisis 2019. Jadi mungkin itu agak memberatkan juga pertimbangan saya. Kalau saya punya full cash, mungkin saya berharap kalau bisa sih sekarang krisis bandar 2021, karena kejam kan. Yang penting hancur, gue beli lagi di bawah, gue dijualin di atas. Cuman saya punya 70%-nya. Seperti itu. Oh iya, satu lagi terakhir mungkin, wah ini udah kelamaan ya. Ini sedikit saya pesan kepada, ini di podcast sebelumnya saya bilang saya mau bantu 2 mahasiswa yang terancam putus sekolah karena nyangkut di KF dan Inaf. Kami dapat banyak banget pesan, dapat banyak banget message. Cuma jujur sampai sekarang saya belum tahu ada yang benar atau ada enggak. Karena ya saya dapat banyak kisah sedih yang menggambarkan juga mungkin di luaran sana orang lagi depresi sekarang, apalagi udah di ARBN 2 kali lagi kayak gitu, udah depresi sehingga semua ngirim, bahkan yang ngaku-ngaku gue bukan mahasiswa itu, cuma gue modal nikah dipakai, uang orang tua dipakai, bla 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 bla, banyak banget. Saya baru baca sedikit tapi ada banyak banget email yang masuk. Cuma saya berkomitmen membantu 2 orang ini. Sisanya saya akan coba baca, saya akan coba bantu lah, mungkin beberapa saya coba bantu. Cuma saya berkomitmen membantu 2 mahasiswa ini ya, karena nggak mungkin semua saya bantu. Kayak gitu, berkomitmen karena ya saya mungkin ada rasa ini juga, saya jualan KF mungkin dia yang nampung kayak gitu kan. Jadi mungkin uang dia itu sebenarnya udah di RDI saya sekarang kayak gitu. Jadi saya membantu dia, tapi kalau saya belum convince siapapun yang mengirim itu, jadi kalau dua bapak ini, 2 mahasiswa ini yang Anda ini, tolong kirimkan detail. Misalnya biaya kuliah Anda 25 juta lah, Anda beli berapa banyak, screen capnya kirimlah detail. Supaya kami tahu itu Anda, jadi kami nggak ragu untuk membantu Anda mengganti, seperti saya bilang, setengah dari kerugiannya. Berapapun kerugian di KF dan Inaf dari 2 saham ini, kita nggak tahu kan, sekarang belum bisa dijual, kita nggak tahu di ARBN berapa, cuman saya berkomitmen membayar setengah. Tentunya kita sama-sama berharap supaya bandar berhenti nggak RBI-nya kan dua-dua rugi kita sekarang kalau di ARBN terus-terusan kayak gitu, dua-dua rugi gitu, karena Anda juga setengahnya ini. Tapi hubungi kami secepat mungkin supaya bisa ini. Jadi kami langsung nutup kalau kami ketemu 2 orang yang convincing, karena banyak banget email. Ada yang ngaku-ngaku, ada yang ketahuan ngibulnya, ada yang curhat simply. Walaupun dia bukan orang ini, banyak banget email. Kami nggak bisa memutuskan karena namanya nggak ada yang sama. Dan ini pun kan cuma nama ID gitu, jadi bisa berubah. Jadi itu aja menurut kami dari saya hari ini.
Sekian dari saya, thank you, hati-hati selalu, mari kita berdoa supaya IHSG, ya kita sama-sama berdoa supaya IHSG baik-baik aja, bandar-bandar di Indonesia sukses-sukses aja, bisa terus memanfaatkan euforia ini buat menggoreng-goreng saham, dan kita bisa memanfaatkannya. Karena bursa saham akan jadi tempat sangat mengerikan kalau bandarnya digoyang. Itu udah terjadi tahun 2019 lalu, semoga nggak pernah terjadi lagi dalam sejarah BEI. Seperti itu. Thank you dari saya. Silakan Anda kalau Anda punya pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like pertanyaan-pertanyaan yang menurut Anda sukai sehingga bisa saya jawab dalam podcast Q&A selanjutnya. Thank you. Selamat malam. Sehat selalu. See you next time.